Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Donikala dari Prodi D3 Teknik Elektromedis. Saya di sini akan mempresentasikan UAS mata kuliah Elektronika Terintegrasi yang dibawa oleh Pak Yanmar Muhammad STMT. Di sini akan memperkenalkan rangkaiannya. Tujuan rangkaian ini dibuat yaitu rangkaian ini berfungsi sebagai komparator, yaitu membandingkan dua tegangan input dan menghasilkan output digital atau high atau low berdasarkan perbandingan tersebut. Komponen utama yang saya pakai di rangkaian ini ada baterai 9 volt, yaitu sebagai sumber tegangan utama rangkaian, dan ada potensiometer. Yaitu untuk digunakan untuk mengatur tegangan input yang akan dibandingkan, dan ada resistor ya R1 dan R2 yang nilainya 10K, yaitu berfungsi yang nilainya 1K, yaitu berfungsi sebagai pembagi tegangan dan pembatas arus agar sinyal masuk ke op amp sesuai kebutuhan. Dan ada op amp LM324 yang berfungsi sebagai komparator op amp, akan membandingkan tegangan pada input non-inverting atau plus dan inverting minus. Dan ada voltmeter, di mana ini digunakan untuk mengukur tegangan pada titik-titik penting dalam rangkaian. Dan ada juga ground sebagai referensi tegangan. Dan prinsip kerja pada rangkaian ini yaitu tegangan dari potensiometer atau RV1 masuk ke salah satu input op amp, misalnya input non-inverting, dan ada tegangan referensi dari referensinya dibagi dari tegangan R1 dan R2 masuk ke input inverting atau op amp. Op amp dibandingkan kedua tegangan ini. Jika tegangan pada input non-inverting plus lebih besar dari input inverting atau minus, maka output op amp akan berbeda pada level high atau dekat dengan tegangan sumber. Sebaliknya, jika tegangan input non-inverting lebih kecil, output akan low atau mendekati ground. Output ini bisa digunakan untuk mengendalikan perangkat lain atau sebagai sinyal digital. Manfaat dan aplikasinya ini yaitu rangkaian komparator ini banyak digunakan dalam sistem pengukuran, sensor, dan pengendalian, misalnya untuk mendeteksi ambang batas tegangan tertentu. Demikian penjelasan singkat dari komparator. Saya akan menjelaskan lagi pada rangkaian diferensial. Rangkaian diferensialnya seperti ini. Tujuan dari rangkaian ini yaitu digunakan untuk menghasilkan output yang merupakan turunan atau derivatif dari sinyal input terhadap waktu. Cocok digunakan untuk mendeteksi perubahan cepat dalam sinyal seperti detektor dalam sistem digital atau sensor percepatan. Komponen yang digunakan pada rangkaian ini ada op amp LM741 ini, dan komponen resistor yaitu R1 dan R2 yang berfungsi sebagai pembatas arus dari input. Yang tadi fungsi dari op amp LM741 yaitu digunakan sebagai fungsi penguat operasional. Dan ada kapasitor, tapi di sini tidak ditampilkan nilainya, tetapi ini komponen kunci yang berbeda dari jalur input. Lalu ada resistor RF yang bernilai di 2 kilo ohm, umpan balik negatif dari output ke input inverting. Dan ada resistor RG, nilainya juga 2 kilo ohm, terkoneksi ke ground dari non inverting ke input sebagai referensi tegangan. V input sinyal masukan biasanya bentuk gelombang seperti sinyal persegi atau sinusoidal. V
Vout atau voltmeter untuk mengganti hasil output dari proses diferensinya. Cara kerja dari rangkaian ini yaitu sinyal input diberikan melalui kapasitor ke input inverting atau minus dari op-amp. Resistor RF memberikan jalur umpan balik dari output ke input inverting membentuk konfigurasi integrasi baik balik negatif. Output op-amp akan memproses sinyal input dan mengeluarkan hasil turunan dari sinyal tersebut. Tegangan output akan maksimum saat terjadi perubahan cepat, transisi naik atau turun pada input. Karakteristik output, jika input berupa gelombang persegi, maka output akan menjadi impuls positif dan negatif pada transisi sinyal. Jika input berupa gelombang sinus, maka output akan menjadi gelombang kosinus terbalik, karena merupakan turunan terhadap waktu. Ya, kesimpulan, rangkaian ini memanfaatkan seperti dasar op-amp dan elemen pasif untuk melakukan operasi matematika yaitu diferensiasi sangat bermanfaat dalam sistem kendali, pemrosesan sinyal, serta aplikasi elektronik lainnya yang memerlukan deteksi perubahan cepat pada sinyal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas keterbatasan saya karena di sini saya juga masih pemula, di mana saya baru semester 2 ya. Jadi penjelasan saya dan rangkaian saya masih jauh dari kata sempurna. Jadi sekali lagi saya minta maaf untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.